Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kini hadir atau simak kembali lagi di channel Sok Bijak. Oke, kawan-kawan semua, sedikit celotehan Sok Bijak yang semoga menginspirasi atau semoga bisa bermanfaat untuk membuka atau ya menjadi racun buat pikiran Anda semua. Oke, jadi terkadang kita atau mayoritas kebanyakan dari kita suka menghibur diri. Ya artinya sih sebenarnya bukan menghibur diri gitu, tapi lebih cenderung ke menipu diri sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ya realita yang ada memang seperti itu. Contohnya atau seumpamanya kita ambil contoh, kita suka menghibur diri dengan sebuah data atau dengan data-data statis atau angka-angka begitu kan. Kita terhibur dengan angka yang nominalnya besar atau mungkin dengan jumlah kalkulasi yang tinggi begitu. Sedangkan padahal atau ketika dirunut, ketika ditinjau ulang atau diambil kesimpulannya, angka tersebut atau nilai dari total atau kalkulasi yang ada tersebut hanyalah ya sebuah data saja. Padahal realitanya atau ketika ditarik secara realita, angka tersebut hanyalah sebuah hanyalah sebuah data sebuah data saja. Padahal realitanya tidak sesuai atau tidak sama dengan data yang ada begitu. Kita ambil contoh nih, misalnya orang terkadang jika berbisnis hanya terpaku pada omset begitu. Kadang ketika ingin atau ketika menjalankan sebuah bisnis, saat presentasi atau saat menyampaikan kepada mitranya atau kepada kawan-kawannya, saya berbisnis dengan omset miliaran atau dengan omset ratusan juta begitu. Sedangkan terkadang atau di beberapa bisnis atau di beberapa usaha, omset itu tidak berbanding lurus dengan hasil keuntungan yang diperoleh atau hasil keuntungan bersih atau laba bersih yang diperoleh gitu, atau net profit ya bahasa ekonominya atau bahasa bisnismennya. Lucu ya, bisa bicara tapi nggak begitu ngerti istilah-istilah atau ya pemahamannya sangat terbatas. Tapi setidaknya di sini Sok Bijak ingin mencoba membuka pikiran teman-teman semua gitu, atau mencoba melek begitu loh, atau supaya kita semua melek begitu. Jadi kita jangan tertipu dengan adanya angka, ya hanya sekedar angka, tapi kita harus melek dengan realita begitu, melek dengan realita, atau ya bisa dibilang ya kita harus terima apa adanya begitu loh dengan kondisi yang kondisi realita yang ada begitu. Jadi jangan suka menghibur diri dengan angka-angka yang tinggi, atau bahkan bisa dibilang ya menghibur diri dengan cara menipu diri sendiri begitu. Tapi lebih baik kita bersyukur gitu. Kita bersyukur dengan angka yang ada atau dengan realita yang ada ya. Jadi kita harus lebih bersyukur dan lebih menerima kondisi atau ya tahu diri lah begitu. Jadi ketika memang kita memperoleh hasil yang kecil, ya kita bersyukur dengan hasil yang kecil itu. Yang penting hasil itu adalah murni,
hasil dari jerih payah kita, dari usaha kita, dan dari usaha yang halal tentunya ya, begitu. Dari usaha yang halal. Jadi tidak mencari jalan yang atau menempuh jalan pintas atau jalan yang tidak halal atau jalan yang ya bisa dikatakan mungkin menyimpang atau menyelisihi atau dengan cara yang curang seperti itu. Jadi ya setidaknya tuh, jadi melenceng kemana-mana nih ya. Jadi intinya ya kita harus jujur lah, kita harus berusaha jujur kepada diri sendiri terlebih dahulu, karena dengan kita jujur kepada diri sendiri, insya Allah kita akan mampu berbuat atau bersikap atau bersifat jujur kepada orang lain. Begitulah kurang lebihnya. Karena ketika kita kepada diri sendiri saja sudah tidak jujur atau kita sudah menipu diri sendiri, bagaimana dengan orang lain? Tentunya dengan orang lain yang orang lain itu tidak tahu atau tidak mengerti siapa diri kita sebenarnya, ya kita akan sangat memungkinkan atau sangat-sangat mungkin kita menipu orang lain juga gitu, ketika kita tidak mampu atau kita tidak bisa jujur kepada diri sendiri. Bukan begitu? Silakan teman-teman atau para pemirsa tanyakan kepada diri sendiri, apakah kita sudah bisa atau sudah mampu jujur kepada diri sendiri atau belum. Itu yang mampu menilai ya hanya diri kita pribadi masing-masing, begitu. Jadi artinya ya kembali lagi, kita mau nggak sih jujur sama diri kita sendiri gitu. Kita bisa nggak sih jujur sama diri kita sendiri gitu. Jangan hanya sekedar mengejar atau hanya supaya terlihat atau di bahasa kasarnya ya ngejar gengsi lah ya gitu. Kita gengsi dong dengan angka yang kecil gitu. Kita mau dilihat supaya dilihat oleh orang lain, wah begitu, supaya atau agar dilihat oleh orang lain amazing begitu kan. Namun dengan cara menipu diri sendiri. Banyak sebenarnya realita yang ada seperti itu gitu. Realita namun realitanya tidak seperti apa yang ditunjukkan atau apa yang di expose di medsos begitu, atau yang dibicarakan atau yang di expose di media sosial atau yang diinformasikan itu terkadang tidak sesuai dengan realitanya. Bahkan ya mungkin ya menurut kita mungkin orang berbicara, wah dia berbicara sebagai motivator atau mungkin sebagai moderator atau ya terkhusus ya sebagai motivator, wah dia terlihat kaya, dia terlihat ini, dia terlihat mewah, dia terlihat amazing begitu kan menurut kita. Tapi kita tidak tahu sebenarnya dia itu realita kehidupannya seperti apa begitu. Kadang kita terlalu menilai tertipu atau ya salah satu sebabnya dari kita menipu diri sendiri yang akhirnya kita pun akan menipu orang lain. Contohnya itu tadi, misalnya ada seorang motivator atau ada motivator yang berbicara di depan umum, mereka terlihat mewah, mereka terlihat amazing, ya mungkin secara pandangan mata kita atau sepengetahuan kita ya mungkin demikian. Oh dia ini orang kaya, oh dia ini orang yang sukses, sampai mampu memberikan motivasi kepada orang lain begitu kan, mampu memberi motivasi kepada diri kita gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana realitanya, kehidupan dia seperti apa begitu kan. Mungkin dia mengalami sesuatu yang payah, sesuatu yang sulit, tapi kesulitan atau kepayahan itu kan tidak mungkin oleh motivator ini diekspos sedemikian rupa kan itu. Atau mungkin si motivator ini sedang mengalami kesulitan apa, tidak mungkin kan si motivator ini mengekspos kesulitannya dia gitu kan. Karena kan ya si motivator ini kan harus menjaga image dong, menjaga gengsi gitu kan. Gengsi dong, masa iya gue sebagai motivator
menunjukkan kemiskinan gue atau kesulitan gue. Bisa jadi seperti itu ya kan, entah itu siapa kan kita nggak tahu, tapi setidaknya kita mengambil kesimpulan atau kita harus mengaca kepada diri sendiri. Jadi sebaik-baiknya motivator adalah ya diri kita sendiri, dan sebaik-baik teladan yang untuk kita jadikan sebagai motivasi atau apa sih bahasanya, sebagai acuan sebagai acuan yang benar-benar wajib kita teladani adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ya hidup ala kadarnya. Artinya bukan berarti apa adanya ya sekedar santai-santai begitu saja, tidak. Kalau kita mau tinjau histori beliau itu dulu terlahir sebagai seorang yatim begitu ya, terlahir sebagai orang yang yatim, ya bisa dibilang tidak memiliki apa-apa, namun beliau bisa kita jadikan tauladan, satu-satunya tauladan yang patut kita tauladani. Kenapa? Ya beliau dari orang miskin, ya maaf, ya betul, memang dulu beliau dari orang yang miskin kan, karena terlahir dalam kondisi yatim, kemudian tidak lama di umur yang masih sangat-sangat muda, yang sangat-sangat belia begitu kan ya, beliau ditinggalkan oleh ibunya pula begitu kan, kemudian diasuh oleh paman beliau, kemudian terdidik sebagai sebagai anak yatim, namun dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, beliau terdidik dengan akhlak yang baik, kemudian bisa dipercaya oleh semua lingkungan di sekitarnya, bahkan orang non muslim pun yang tidak meyakini atau musuh-musuh beliau ketika beliau sudah diutus menjadi rasul pun percaya bahwasanya Rasulullah ini adalah orang yang amanah begitu. Nah, artinya banyak poin-poin yang mungkin bisa kita ambil, yang pasti bisa kita ambil begitu ya, bukan mungkin tapi emang pasti bisa kita ambil dan harus kita ambil untuk menauladani beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari segi kepercayaan atau amanahnya beliau, kemudian dari sifat-sifat baik beliau. Banyak pokoknya kalau memang kita mau menelusuri atau kita mau mempelajari kebaikan-kebaikan yang beliau contohkan, untuk kita ambil hikmahnya begitu. Kemudian beberapa poin yang mungkin bisa kita simpulkan, artinya kita ambil pelajarannya, beliau atau Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW, beliau pernah berdagang atau memperdagangkan barang dagangannya Khadijah begitu. Ketika beliau belum menjadi suami Khadijah, beliau pernah atau dipercaya oleh Khadijah untuk memperjualbelikan barang dagangan Khadijah. Di situ beliau terdidik atau kita ambil pelajaran, mendidik kita semua, atau ya kita bisa ambil pelajarannya lah ya, itu bahwasanya beliau berdagang atau beliau berbisnis hingga akhirnya, atau hingga dalam waktu atau dalam kurun waktu yang mungkin bisa dibilang cukup singkat lah ya, dalam hitungan setahun 2 tahun beliau menjadi seorang saudagar atau pedagang yang Masya Allah gitu kan, dipercaya oleh Khadijah, kemudian diberikan amanat oleh Khadijah untuk mengelola perdagangannya gitu kan ya, hingga termasyhur nama beliau gitu kan, menjadi orang yang terpercaya begitu. Dan beliau meskipun menjadi seorang pedagang kaya atau saudagar kaya yang diberikan amanat oleh Khadijah, tidak serta-merta ya menjadikan Rasulullah hidup atau bermewah-mewahan atau bermegah-megahan dalam hidup, tidak seperti itu. Namun beliau tetap
menunjukkan atau mencontohkan kepada kita selalu bersikap sederhana atau ber apa sih bahasanya, kalau bahasa kerennya mungkin low profile begitu ya, low profile gitu. Istilahnya beliau tetap sederhana gitu. Jadi bukan berarti atau artinya ketika kita menjadi seorang yang sukses bukan berarti kita harus menunjukkan bahwasanya kita ini orang sukses atau mengekspos atau meningkatkan tingkat gengsi kita seperti itu. Namun tetap low profile, namun ya karena yang namanya kaya itu ada di dalam hati, yang dilandasi dari rasa syukur kita gitu kan. Dari rasa syukur kita memiliki begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, salah satunya ya dari hidayah yang Allah berikan kepada kita masih mampu memeluk atau beriman atau bertauhid kepada Allah. Kemudian kita masih mampu mempelajari apa yang Allah sampaikan melalui Rasulnya. Kita masih meyakini pemahaman Islam yang lurus insyaallah gitu. Nah, itu adalah salah satu kekayaan yang patut kita syukuri. Jadi kekayaan itu tidak hanya sekedar atau tidak serta-merta ditinjau dari high profile atau bermegah-megahan, tidak seperti itu. Tetapi kekayaan yang hakikat atau kekayaan yang hakiki adalah dari dalam diri kita atau dari dalam hati kita. Seberapa besar kita mampu bersyukur, seberapa mampu kita untuk berbagi, untuk saling memberi gitu, untuk membantu orang-orang yang kurang mampu seperti itu. Begitulah kalau menurut Sok Bijak ya, versi Sok Bijak gitu. Jadi kekayaan itu sebenarnya bukan ditinjau dari kemewahan yang ditampakkan atau kemewahan yang ditunjukkan, tidak seperti itu. Namun kembali lagi, kekayaan itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing, kepada hati kita masing-masing begitu. Nah, artinya tuh merembet kemana-mana ya. Jadi artinya ketika kita mampu bersyukur, ketika kita mampu untuk berbagi, disitulah titik kekayaan yang sesungguhnya gitu. Jadi apalah arti atau apalah guna ketika kita memiliki harta yang banyak, namun harta itu hanya kita simpan, hanya kita kumpulkan untuk pribadi kita, tidak ada manfaatnya. Mengapa Sok Bijak berargumen atau bisa berkata atau mampu berkata demikian ya, karena kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan dari dalam hati kita, kemudian yang mampu bermanfaat untuk kita, dan untuk tabungan kita di akhirat nanti, bukan untuk tabungan di dunia ini. Karena semua harta, semua kekayaan yang kita miliki di dunia ini, ketika hanya kita tabung, hanya hanya kita kumpulkan di dunia ini saja, kemanfaatannya hanya di dunia ini dan untuk ahli waris kita begitu, tapi tidak bermanfaat untuk kita di akhirat nanti. Namun ketika kekayaan kita atau hasil kekayaan yang kita kumpulkan itu kita tabung untuk akhirat begitu, kita bersedekah, kita berbagi kepada orang lain, kepada sanak saudara, artinya kekayaan itu akan bermanfaat dan akan menjadi tabungan di akhirat nanti begitu. Jadi itulah kekayaan kita yang sesungguhnya begitu. Begitulah kekayaan atau sedikit celotehan versi Sok Bijak. Jadi semoga kita semua mulai mampu atau bisa belajar untuk memperkaya diri, kemudian untuk jujur kepada diri sendiri, kemudian jujur kepada orang lain, dan saling berbagi gitu. Demikian celotehan Sok Bijak, semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya.
Insya Allah nanti kedepannya kalau memang ada celotehan lagi akan sok bijak share ke channel ini. Terus simak celotehan ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok bijak, inilah sok bijak.